Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kali ini saya di sirkuit Mandalika ya. Mungkin bisa lihat di belakang saya. Itu tanggal 18, 19, 20 nanti akan ada perhelatan MotoGP 500 cc dan ini adalah lomba balap motor yang paling tinggi kastanya. Kita mengenal pembalap populer yang dulu seperti Valentino Rossi, Max Biaggi, sekarang mungkin Marc Marquez ya. Saya sendiri sebenarnya mudah-mudahan bukan basa-basi, ada undangan dari Gubernur NTB untuk nonton. Tapi karena saya bukan penggemar MotoGP, motor Grand Prix, jadi saya bilang ya sudahlah, saya hadir di acara HMI saja dan punya kesempatan interview dengan gubernur. Jadi tanggal 18, 19, 20 biarlah yang datang itu pejabat-pejabat formal dari pemerintahan di seluruh Republik Indonesia saja. Karena saya dengar katanya Anies Baswedan mau nonton, Ganjar Pranowo mau nonton, kemudian Ridwan Kamil mau nonton, dan rupanya mereka sekarang kumpulnya di IKN dengan membawa air dan tanah di daerah masing-masing. Dan mereka sedang menjalani ritual untuk menyatukan air dan tanah itu dalam satu kendi. Sahabat Era sekalian, sayang sekali ya kalau ada tempat wisata seperti ini. Kebiasaan kita adalah biasanya buang sampah sembarangan ya. Waduh, sampahnya macam-macam tuh. Ya, sayang sekali, padahal ini adalah daerah yang sangat indah. Di sana sirkuit, di situ laut ya. Walaupun terlihat masih belum 100% pembangunannya, tapi so far ya saya kira bolehlah ya. Tapi sekali lagi budaya kita untuk tidak buang sampah sembarangan itu masih susah lah. Jadi saya membayangkan kalau misalnya hari H-nya, kalau daerah ini dibolehkan untuk datang, wah barangkali sampahnya luar biasa. Nah, Sobat Era sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membahas bukan soal sirkuit Mandalika, bukan juga soal MotoGP ya, tetapi soal klaim Luhut Binsar Panjaitan, soal percakapan di media sosial 110 juta rakyat katanya mendukung perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Tapi kali ini yang nimpe adalah Adian Napitupulu. Luar biasa ya, dari PDIP, politisi yang sangat tangguh kalau berdebat. Patahkan klaim Luhut, Adian Napitupulu .2, apa iya perpanjangan masa jabatan lebih penting daripada menyelamatkan rakyat? Sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id. Kita bacakan ya, nanti kita ulas sedikit-sedikit ya. Fajar.co.id, mudah-mudahan pemandangannya bagus di sini ya, dan suara saya pun masih dominan. Tadi sepi sekitar sini, tapi begitu kita mau ambil atau take video di sini rame juga ternyata ya orang nonton sirkuitnya, karena memang kalau kita ke bukit ini terlihat sirkuitnya di mana-mana. Kalau kita mendekat sirkuitnya malah kita tidak bisa mendapatkan pemandangan apa-apa. Di sini kita dapat pemandangan selain sirkuit juga di belakangnya laut. Nanti Jido akhir video diputarkan sedikit ya agar bisa tahu pemandangan di sekitar sini. Oke, saya bacakan Sobat Era sekalian. Menurut Adian, hal yang utama politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengomentari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar soal keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Adian, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu. Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR. Kemudian jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen. Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi. Kedua, jika menggunakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI,
jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia LSI sudah mengeluarkan hasil survei. Hasilnya 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3% masyarakat menginginkan sebaliknya. Sementara menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan big data, disimpulkan 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40% sisanya menolak, ujar Adian dalam keterangannya Sabtu. Adian menilai hasil big data yang dipaparkan Luhut dan Muhaimin sudah pasti tidak independen dan syarat kepentingan politik karena disampaikan oleh politikus. Selain itu, hasil big data yang dipaparkan tidak diikuti data pendukung lain. Berbeda dengan hasil survei LSI yang dipaparkan secara lengkap. Paparan hasil big data hanya disampaikan dalam pernyataan politikus tanpa publikasi resmi yang detail. Di semua media hanya disebutkan dari data 100 juta pengguna sosial media, di mana 60% mendukung, 40% menolak. Ya, luar biasa ya. Ini cuacanya baik sekali Sobat Era sekalian ya. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data yang berasal dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, atau yang lain katanya. Adian juga menyebut dalam penyampaian hasil big data, tak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodologi yang digunakan. Misalnya, dari mana angka 100 juta didapat, berapa lama rentang waktu pengumpulan data, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah, serta margin error dan lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Tidak disebutkan apakah lembaganya independen sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail, hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman katanya. Menurut Adian, paparan terkait hasil penelitian penting disampaikan secara detail, karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena seolah semua atas kehendak rakyat. Baiklah, kita tunggu sama-sama paparan ilmiah dari instansi yang mengelola dan menganalisis big data tersebut. Semoga ada dan objektif sambil menunggu, mari lihat bagaimana rakyat Indonesia hari ini. Menurut Adian, rakyat saat ini mempertanyakan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Luar biasa ya, bahkan Iwan Fals keluar lagi dengan lagunya berjudul Minyak Goreng ya. Bahan bakar minyak naik, gas LPG juga naik, masyarakat juga mempertanyakan mengapa pandemi tak kunjung berhenti, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, banyaknya anak putus sekolah dan lain-lain. Luar biasa ya. Adian Napitupulu betul-betul dia menggarisbawahi pemerintahan Presiden Jokowi, dan ini lucu, seperti ada konflik internal sendiri. Saya kira sebagai bagian dari komunitas dunia, berbagai ancaman perang dari berbagai sebab juga penting untuk dipikirkan. Nah, dari situasi yang ada, bukankah para menteri dan partai koalisi seharusnya fokus menyelesaikan masalah, katanya. Good point ya. Apalagi kalau menteri itu bukan urusannya sesungguhnya. Aktivis 98 ini mengingatkan para menteri dan petinggi partai bahwa mencari solusi jauh lebih penting daripada sibuk melempar wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan partai yang tidak melulu soal mengejar jabatan. Dari perdebatan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini, kadang sering miris terpikir, apa iya perpanjangan masa jabatan presiden lebih penting daripada menyelamatkan rakyat, katanya. Lantas, bagaimana sikap presiden terkait isu perpanjangan masa jabatan yang ada? Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 ini memaparkan hal yang dia ketahui. 3 bulan lalu, 23 Desember 2021, dalam sebuah pertemuan kecil, Presiden sama sekali tidak bicara tentang mengubah konstitusi, apakah itu menjadi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, ungkapnya. Presiden justru bicara tentang konflik pertanahan, pandemi, pertambangan, dan beberapa waktu mengobrol ringan tentang hasil survei beberapa calon presiden tentunya, dengan jadwal pemilu tetap 2024, pungkas Adian. Nah, luar biasa ya Sobat Era sekalian.
apa yang disampaikan Adian Napitupulu itu seperti suara oposisi. Tapi ini oposisinya bukan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, tapi oposisi terhadap Luhut Binsar Panjaitan atau terhadap pernyataan ada big data 110 juta yang terlibat dalam penundaan pemilu dan mayoritas setuju adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Persoalannya, sahabat era sekalian, ya, one thing for sure, kita justru bertanya, apakah PDIP serius menjaga menjadi partai di garda terdepan untuk menolak isu perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu? Kalau memang mereka mengkalkulasi untung dan rugi, itu biasa dalam politik. Tapi dalam kalkulasi untung dan rugi itu harus mereka sertakan konstitusi sebagai framework kita, a legal framework, a constitutional framework kita. Jadi sobat era sekalian, ya, satu hal yang harus kita tekankan adalah PDIP bersama Demokrat, bersama PKS, bersama P3 harus menjadi partai di garda terdepan untuk menolak tunda pemilu ini. Maka kalau mereka stay tetap dengan sikapnya ini, maka ide tentang tunda pemilu ini tidak akan jalan jauh kemana-mana. Karena hanya didukung oleh suara Golkar, suara PKB dan suara PAN. Hanya 3 partai dari 9 partai di parlemen. 6 partai menolak, yaitu partai terbesar PDIP, kemudian Gerindra nomor 3 kursinya, kemudian nomor 4 Nasdem, kemudian PKB, kemudian Demokrat, dan terakhir adalah PKS. Dan juga P3. Jadi relatif sobat era sekalian, agak aman sesungguhnya. Agak aman. Saya ulangi sekali lagi ya, 9 partai itu adalah 1 adalah PDIP, 2 Gerindra, 3 Nasdem, 4 PKB kan enggak tadi, 4 Demokrat, 5 PKS dan 6 P3 ya, PKB enggak masuk. Nah, kalau 6 partai ini solid untuk menolak tunda pemilu, maka isu ini tidak akan kemana-mana dan kita tidak perlu khawatir bahwa tunda pemilu ini akan menjadi sesuatu hal yang terjadi pada tahun 2024 nanti dan ditunda sampai 2026 misalnya. Ada spanduk 2026 Luhut Binsar Panjaitan menjadi calon presiden, entah itu ledekan, entah itu dukungan, kita tidak tahu, tapi yang jelas ada spanduk seperti itu. Hanya masalahnya sekali lagi dalam politik no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kejutan-kejutan yang luar biasa dari partai-partai yang awalnya menolak tunda pemilu, tiba-tiba setelah dinegosiasikan, dilobi berubah sikap. Termasuk juga PDIP dan kemudian Adian Napitupulu akan berbicara berbeda setelah perubahan sikap tersebut. Mudah-mudahan tidak, ya, mudah-mudahan tidak. Jadi kalau rekan Adian Napitupulu mendengarkan YouTube ini, video ini, mudah-mudahan PDIP tidak lip service dalam menolak penundaan pemilu dan tetap konstitusional. Itu saja sobat era sekalian. Mungkin Jido bisa memutarkan suasana sekitarnya. Sekali lagi saya selalu concern dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan ya. Setiap orang datang membuang sampah, sayang sekali. Tapi ini memang pemandangannya indah walaupun belum 100% selesai. Whatever it is, selamat atas penyelenggaraan MotoGP Mandalika ya. Walaupun saya mendapatkan undangan, saya bukan penggemar tetapi barangkali ini mudah-mudahan memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi masyarakat Mandalika, masyarakat NTB dan masyarakat Indonesia secara umum. Itu saja sobat ASEAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Walaupun
Salam 0%.